Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini akan melanjutkan materi dari mata kuliah manajemen industri mengenai pembagian bidang dalam manajemen. Jadi kurang lebih ruang lingkup dari materi ini adalah kita akan membahas tentang organisasi, terus hubungan organisasi dengan manajemen, bagaimana menganalisis kinerja, ya, dan seterusnya. Nah, saya ke definisi organisasi terlebih dahulu. Jadi beberapa ahli ya di bidang organisasi dan manajemen sudah mendefinisikan beberapa pengertian mengenai organisasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya beberapa definisi tersebut ya. Ada di sini Max Weber, kemudian ada Chester E. Bernard, ada James De Mooney, ada Stoner, dan ada juga lainnya ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa kalau kita mengambil definisi dari Yunani, jadi organisasi itu adalah organon atau yang memiliki arti anggota suatu badan. Sedangkan menurut Weber, organisasi yaitu suatu hubungan struktur yang mana di dalamnya memiliki tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian Bernard juga mendefinisikan organisasi sebagai rangkaian kerjasama yang tersistem dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Jadi Bernard ini lebih menjustifikasi bahwa suatu organisasi itu harus dua orang atau lebih. Jadi ada jumlah anggota baru dikatakan suatu organisasi. Nah, ini uniknya Bernard ya. Kemudian kalau Mooney ya, James De Mooney dan Stoner ya, definisinya mirip dari definisi sebelumnya. Kemudian juga yang paling akhir di sini adalah organisasi sebagai sistem merupakan kesatuan input, proses, output, dan sebagai kesatuan entitas yang dipengaruhi dan berhubungan dengan lingkungannya. Jadi organisasi itu merupakan sebuah ya, kalau boleh dikatakan sebuah sistem ya, sebuah sistem yang satu sama lain atau unsur satu sama lain dalam organisasi tersebut saling berkaitan ya, saling mempengaruhi, dan proses yang terjadi di suatu organisasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya ya. Jadi itulah beberapa definisi-definisi mengenai organisasi ya. Nah, kemudian ciri-ciri organisasi ya, ini sudah masuk ke penjelasan yang mengarah ke penjelasan organisasi dari Stoner kalau nggak salah ya, dari Bernard ya. Jadi ciri organisasi itu yaitu terdapat sekumpulan atau sekelompok orang, harus dua orang atau lebih yang saling bekerja sama, kemudian memiliki tujuan bersama ya, dapat bekerja sama, ada peraturannya, dan ada pembagian tugasnya ya dari setiap anggota tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan pada gambar pada layar ini ya, kita bisa lihat mulai dari start dari sisi kiri. Jadi ada sekumpulan orang ya, sekumpulan orang yang saling bekerja sama, ada aturan, ada pembagian tugas ya. Kemudian mereka bersinergi, kemudian mengarahkan tujuannya dengan efektif ya, mengarah ke tujuannya dengan efektif,
dan ada beban proporsional. Nah, sekumpulan orang ini tadi memiliki tujuan bersama ya di paling kanan, dan tujuan bersama ini berkaitan dengan sasaran ya dari suatu organisasi. Apakah itu sasarannya dari sisi ekonomi, sosial maupun politik ya. Jadi itu gambar atau skema rangkaian organisasi yang masih berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu mengenai definisi dari organisasi. Nah, kita ke tujuan organisasi ya. Tujuan organisasi yaitu sesuatu yang ingin diraih baik dalam jangka waktu tertentu, di mana tujuan organisasi tersebut merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi ya. Dari gambar sebelumnya saya sudah tampilkan bagaimana dari sekumpulan orang bersatu atau berhimpun dalam suatu organisasi untuk menuju ke tujuan bersama ya. Nah, di dalam tujuan organisasi ya, tujuan-tujuannya itu harus dapat diukur ya. Terus kedua, harus konsisten ya, tidak mencela-mencela, menantang sebagai instrumen motivasi, dan realistis ya, sesuai dengan kemampuan ya, seperti itu. Jadi tujuan organisasi itu ukurannya harus seperti itu. Manakala ada organisasi yang sulit mengukur tujuannya, maka ya organisasi itu bisa dipertanyakan ke eksistensinya ya. Eksistensinya maksud saya. Nah, kemudian itu tadi tujuan. Selanjutnya jenis-jenis tujuan. Nah, jenis-jenis tujuan ada 3 ya. Jangka panjang, yang mana jangka waktunya lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Disebut juga biasanya sebagai tujuan strategis atau tujuan jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini yaitu tujuan-tujuan yang memiliki periode atau horizon waktu antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 tahun. Biasa juga tujuan ini disebut tujuan taktis ya. Kemudian jenis tujuan ketiga adalah tujuan jangka pendek, di mana tujuan yang harus diselesaikan ya secara berkala, biasanya dalam hitungan 1 tahun ya. Jadi waktunya hanya 1 tahun ya pencapaiannya. Nah, ini juga biasa dikatakan sebagai tujuan operasional. Nah, berikutnya setelah tadi kita mendapatkan gambaran sekilas mengenai tujuan organisasi, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda jenis-jenis organisasi. Nah, jenis organisasi ya secara umum seperti yang Anda lihat pada layar ini, ada organisasi politik, organisasi sosial, organisasi bisnis, dan organisasi pemerintahan. Ya, kalau kita perhatikan jenis-jenis atau karakteristik dari organisasi ini, maka kita pasti ingat ya pengertian definisi tadi, bahwa di dalam organisasi politik misalnya ya ada sekumpulan orang, bahkan ribuan bahkan jutaan orang berkumpul menuju ke suatu tujuan atau menuju ke beberapa tujuan yang ingin mereka capai secara bersama-sama, secara kolektif ya. Kemudian ada juga biasanya mahasiswa ya berhimpun dalam suatu grup atau organisasi, seperti misalnya Himaksi ya, atau HMM atau Himiespa. Mereka berkumpul bersama-sama untuk menggerakkan organisasi menuju ke tujuan, yaitu misalnya ketujuannya adalah ingin mendapatkan learning experience dari pengelolaan organisasi, ingin melampaui berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh satu organisasi, sehingga pengalaman menyeberangi
bahasa Inggrisnya overcome ya, menyeberangi hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam suatu organisasi akan menjadi pelajaran yang berharga ketika anggota-anggota tersebut ya, atau anggota-anggota dari himpunan mahasiswa tersebut nantinya menjadi alumni atau menjadi sarjana, kemudian mereka bekerja di suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan organisasi politik. Mereka bisa mengaplikasikan dan mereka bisa memitigasi hal-hal yang mereka hadapi di organisasi nanti ya. Jadi itu contoh ya. Nah, di sini secara umum saya sudah tampilkan beberapa jenis-jenis organisasi yang ada ya. Kemudian sekarang kita ke manajemen. Jadi organisasi tadi di bagian awal dari video ini kita bisa lihat pengertiannya ya. Ada sekumpulan orang, elemen-elemen organisasi, ada tujuan yang ingin dicapai, ada proses yaitu input diproses menjadi output. Nah, tetapi kalau kita lihat dari definisi itu, perlu ada suatu instrumen ya, perlu ada seni untuk mengorganisir dua atau orang yang berkumpul tersebut untuk dapat mengelola input menjadi output dengan efektif dan efisien ya. Nah, instrumen tersebut adalah namanya manajemen. Karena manajemen adalah seni mengorganisasikan, seni mengatur, seni mengelola ya sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memproses material atau input menjadi output. Seperti itu. Jadi manajemen ini selain juga dikatakan seni, dia juga suatu ilmu, karena di dalamnya ada tools yang secara sains sudah terbukti efektif untuk digunakan untuk misalnya mengukur kinerja suatu organisasi. Tools tersebut paten untuk dilakukan dalam proses perencanaan, penjadwalan, ya, pengendalian atau controlling, ya, terhadap proses yang terjadi di suatu organisasi perusahaan, organisasi sosial, organisasi politik maupun organisasi pemerintahan, ya. Nah, manajemen juga dapat diartikan sebagai bekerjanya beberapa orang yang memanfaatkan sumber daya yang ada, ya, dan mampu menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasinya, ya, melalui pelaksanaan atau proses-proses dari fungsi yang ada seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau kepemimpinan, dan controlling, ya, atau pengawasan. Jadi keseluruhan fungsi-fungsi ini dijalankan tentunya dengan seni dan ilmu yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan, ya. Nah, itu tadi pengertian. Sekarang kita ke unsur-unsur manajemen. Nah, secara umum unsur-unsur manajemen itu ada 6, ya. Yang pertama adalah man, yaitu manusia. Jadi manusia ini merupakan salah satu sentral, ya, salah satu sentral dari pada manajemen, ya. Jadi kalau kita ingin mengelola suatu organisasi, man-nya harus the first priority juga, ya, karena manusialah yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan organisasi, ya. Kemudian yang kedua adalah uang atau money, ya. Jadi jika organisasi tidak memiliki uang, ya, bisa kita bayangkan bersama apa yang terjadi, ya, ketika tidak ada uang. Tentunya
tidak ada instrumen untuk memotivasi anggota untuk mencapai tujuan, karena tidak ada uang untuk menggaji tenaga kerja ya, yang dipekerjakan. Sehingga unsur uang ini atau money ini sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah materials atau bahan. Nah, kalau money sudah ada, manusianya sudah ada, materialnya juga. Kalau materialnya tidak diatur dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, maka akan terjadi beberapa hal ya. Misalnya inefisiensi, terjadi tidak efektifnya proses yang berjalan dalam suatu organisasi atau organisasi perusahaan maksud saya, dan seterusnya. Jadi materials ini harus diperhatikan ya juga dalam pengelolaan suatu organisasi. Kemudian mesin ini juga menjadi unsur penentu dalam pengelolaan suatu organisasi. Di sini unsur mesin ini masuk kategori misalnya fasilitas-fasilitas produksi atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh satu organisasi perusahaan untuk memudahkan proses-proses yang ada dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan yang berhubungan juga nanti dengan keuntungan yang dicapai ya, sehingga perusahaan itu bisa berkelanjutan ya, prosesnya. Kemudian yang kelima adalah metode. Di dalam manajemen harus ada unsur metode di dalamnya. Nah, metode-metode ini meliputi tata cara kerja yang baik ya, yang akan mendorong lancarnya suatu pekerjaan. Nah, di studi manajemen hal ini diberikan ya kepada mahasiswa untuk membekali mereka di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, metode-metodenya yang saya bisa berikan di sini contoh adalah misalnya bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja yang harus melayani sekian ratus, mungkin sekian ribu konsumen. Ya. Jadi di dalam studi manajemen, karena ini masuk masuk bagian kecil dari studi akuntansi ya, atau dengan kata lain penjelasan yang saya berikan ini hanya sebagian kecil di manajemen industri. Tetapi di sini perlu saya garis bawahi bahwa walaupun Anda itu berlatar belakang akuntansi nantinya, tetapi saya berharap Anda juga membaca referensi-referensi mengenai manajemen ya secara mendalam ya, karena hal tersebut akan mendukung keilmuan Anda, kecakapan Anda, keterampilan Anda ketika menghadapi suatu permasalahan di organisasi ke depannya ya. Kemudian yang terakhir adalah unsur pasar atau market. Nah, ini juga merupakan salah satu patokan ya dari unsur-unsur manajemen, karena tanpa pasar kelima hal yang merah ini, kelima unsur ini itu tidak bisa jalan juga, karena pemicunya itu adalah pasar yang memicu suatu organisasi perusahaan untuk berproses atau melakukan produksi atau operasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer ini bisa
kita lihat di sini meliputi perencanaan, ya. Itu menentukan tujuan yang akan dicapai, langkah-langkah apa, menetapkan sasaran, merumuskan tujuan, dan membuat strategi-strateginya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian melalui pemberian tugas, mengalokasikan sumber daya, dan seterusnya. Kemudian fungsi ketiga dari seorang manajer itu adalah memimpin, ya, atau leading, ya, leading, ya, people. Jadi bagaimana menumbuhkan semangat para karyawannya agar bekerja dengan baik dan membimbing mereka, mensupervise mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ya. Dan yang terakhir, fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer adalah pengendalian, yaitu proses di mana seorang manajer harus melakukan pengukuran kinerja dan mampu membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat. Nah, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, peran manajer, kalau tadi kita sudah bahas mengenai fungsi manajemen. Nah, kalau peran manajer, ya, manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil kerja orang-orang yang ada di dalam organisasi. Ya, jadi manajer bertanggung jawab penuh atas capaian dari orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Stoner, salah seorang ahli manajemen, menyatakan bahwa manajer ini harus mampu bekerja, ya, dengan dan melalui orang lain. Kemudian manajer harus memiliki tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, ya, apa yang diamanahkan. Kemudian manajer harus mampu menselaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas-prioritas. Kemudian harus berpikir secara analitis dan konseptual, ya. Seorang manajer harus memiliki kemampuan analitis dan kemampuan konseptual. Kemudian manajer harus dapat menjadi mediator, dan manajer juga terkadang harus menjadi politisi, ya, di dalam suatu organisasi, ya. Nah, ini tidak bisa disepelekan, ya. Jadi manajer itu, ya, sadar atau tidak, di dalam suatu organisasi terkadang melakukan politik juga, ya. Kemudian manajer itu juga berperan sebagai diplomat, ya, ketika akan melobi perusahaan lainnya, mungkin manajer bisa ikut berperan di situ untuk mendapatkan atau memperoleh atau mendapatkan kesepakatan, ya, kerjasama antara supplier mungkin dengan perusahaannya, atau mungkin bagaimana mendistribusikan, ya, suatu produk dengan melobi mungkin perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan transportasi dan seterusnya. Kemudian manajer ini adalah simbol, ya. Jadi di satu organisasi terkadang kalau manajernya sudah mengatakan A, maka semua harus melakukan A, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian manajer harus mampu mengambil keputusan yang sulit. Nah, suatu organisasi tidak sepenuhnya mengalami hal-hal atau perjalanan yang mulus, tapi terkadang menghadapi badai juga, ya. Jadi manajer harus mampu melewati atau menyeberangi badai yang dihadapi oleh suatu organisasi. Meskipun, ya, keputusan yang diambil, maksud saya, terkadang sulit, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana keterampilan seorang manajer itu, ya. Nah, Robert L. Katz mengatakan bahwa ada 3 kategori yang harus dimiliki oleh seorang manajer, ya.
ada 3 keterampilan maksud saya. Yang pertama adalah keterampilan kemanusiaan atau human skill, yaitu kemampuan berkomunikasi antar manusia, atau bahasa Inggrisnya interpersonal skills. Ya, sehingga pekerjaan, maksud saya sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih baik karena ada ada pengaruh dari cara manajer berkomunikasi dengan pegawainya. Nah, kalau sekali lagi cara berkomunikasinya baik, maka terjadi atmosfer yang baik dalam suatu organisasi sehingga pegawai merasa aman, ya, nyaman bekerja, dan nanti akan berdampak kepada produktivitas. Kemudian yang kedua adalah technical skills atau keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini meliputi kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk merinci permasalahan menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat kaitannya antara masing-masing bagian tersebut, serta mengetahui dampak dari setiap permasalahan bagi orang lain. Jadi ini sekilas mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, selain keterampilan, terkadang kita melihat seorang manajer ini menerapkan style atau gaya tertentu, ya, gaya-gaya yang khas, ya, yang mereka kadang-kadang terapkan dalam suatu organisasi. Nah, di sini pada layar ini saya tampilkan perspektif, ya, gaya kepemimpinan atau gaya seorang manajer versi lama dengan sebelah kanan versi baru. Nah, kalau versi lama atau gaya lama, manajer itu selalu menganggap dirinya itu seorang bos. Sedangkan gaya baru menganggap dirinya itu sebagai sponsor, ya, atau pendukung, atau juga kadang-kadang menganggap dirinya sebagai konsultan internal, ya, atau mensupervisi anggota-anggotanya. Nah, itu kalau gaya baru. Kemudian kalau kita ke gaya lama lagi, terkadang manajer itu mengambil keputusannya secara sendiri, secara personal, ya, secara sendiri-sendiri. Nah, kalau gaya baru, pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan dengan mendengarkan masukan dari bawahan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini jelas perbedaannya. Gaya lama cenderung ke otokratik, kalau gaya baru cenderung ke demokratik. Kemudian kalau gaya lama, orientasi seorang manajer itu cenderung bekerja lebih lama. Tetapi kalau gaya baru, manajer ini biasanya lebih bekerja, lebih mengutamakan output, ya, daripada harus bekerja lebih lama. Nah, jadi ini kurang lebih perbedaan antara gaya manajer lama dan gaya manajer baru, ya. Nah, sekarang kita ke manajemen kinerja. Nah, untuk mengukur sejauh mana proses yang dilakukan oleh tenaga kerja atau sumber daya yang dimiliki oleh satu organisasi, maka perlu diukur kinerjanya, ya. Yang mana di sini definisinya adalah aktivitas-aktivitas yang dapat memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Nah, ini kurang lebih definisi dari manajemen kinerja. Nah, kalau manajemen kinerja sektor publik, ya, yaitu suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome, ya. Jadi dia merupakan suatu metode untuk mengukur sejauh mana kemajuan program kerja yang telah dilakukan oleh suatu organisasi.
Kemudian definisi-definisi selanjutnya ya kurang lebih sama ya dengan yang definisi yang saya sudah sampaikan di bagian awal tadi ya, masalah manajemen kinerja yang paling atas dan yang kedua. Ini mirip ya semuanya. Dari keempat definisi ini memiliki maksud saya kemiripan ya dari sisi dari sisi pengertian masing-masing ya, memiliki kesamaan. Di sini ada kalau misalnya ya kita coba analisa lagi, yang Anda bisa lihat dari kata yang berwarna merah ya, suku kata yang berwarna merah seperti perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, penilaian kinerja, penghargaan, dan hukuman. Hanya kalau di definisi ketiga ini ada unsur reward ya, atau pengakuan terhadap tenaga kerja yang telah mengoptimalkan energinya untuk organisasi. Jadi harus diberi penghargaan. Sebaliknya, ketika pekerja atau tenaga kerja atau karyawan tersebut tidak mengikuti aturan yang ada, maka harus diberikan hukuman ya. Di sini dalam pengertian yang ketiga. Itu yang ketambahannya. Saya lihat seperti itu. Kemudian kalau definisi yang keempat dari manajemen kinerja ini ya, di sini yang kalau kita lihat tujuan organisasi ini mirip dengan definisi yang sebelumnya, ketiga definisi sebelumnya. Hanya di sini ada unsur tujuan individu ya. Jadi dia masukkan tujuan individu. Definisi ini menitik beratkan bahwa di dalam suatu organisasi terkadang kita menyepelekan tujuan individu dari setiap karyawan. Nah, kalau definisi ini, maka mereka menekankan atau definisi ini menekankan bahwa proses manajemen harus dapat menghubungkan antara tujuan organisasi dengan tujuan individu, setiap individu dari pegawainya. Sehingga apa? Ketika ini berhubungan atau mampu dihubungkan, maka akan dapat berpengaruh kepada produktivitas dan capaian tujuan-tujuan organisasi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana tahapan manajemen kinerja? Ya, tahapannya ya, menurut Williams di sini adalah tahapan pertama harus dilakukan directing atau planning, yaitu mengidentifikasi perilaku kerja dan menentukan basis atau dasar pengukuran kinerja. Nah, biasanya penentuan target atau goal itu digunakan SMART ya, atau specific ya, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Jadi suatu tujuan itu harus jelas apa yang dicapai, dapat diukur, dapat dicapai maksud saya, realistis sesuai dengan kondisi yang ada, dan jelas sasaran waktunya. Nah, itu instrumen atau hal penting dalam menentukan suatu target ya atau tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah managing atau supporting, yang mana tahapan ini adalah memfokuskan pada pengelolaan, dukungan, dan pengendalian terhadap jalannya proses agar proses tersebut berada pada jalur yang diinginkan atau yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, tahapannya adalah melakukan review atau appraising. Evaluasi biasanya dilakukan dengan mereview kinerja yang telah dilaksanakan atau melakukan flashback. Kemudian kinerja dinilai atau diukur berdasar dokumentasi
dari data-data yang sudah terrekod. Ya. Yang perlu dicatat di sini bahwa dalam melakukan analisis atau pengukuran, evaluator harus bersifat objektif dan netral agar didapat hasil evaluasi yang valid. Ya. Nah, tadi sudah terpisah saya jelaskan antara organisasi dan manajemen. Nah, pada kesempatan ini saya juga menambahkan di sini bahwa agar organisasi dan manajemen ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan yang pertama adalah modalnya itu adanya kepemimpinan, adanya seorang pemimpin yang visioner, yang menjadi teladan, ya, dia menjadi simbol, ya, berintegritas, ya, kemudian komunikatif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian hasil. Ya. Jadi dibutuhkan pemimpin yang seperti pemimpin yang memiliki karakter ini atau kecakapan ini. Kemudian yang kedua adalah organisasi dan manajemen ini untuk menjadi lebih baik harus memiliki struktur organisasi yang tepat, ya, dan personil atau pejabat-pejabatnya yang kompeten dan amanah. Ya. Kemudian yang ketiga, budaya kerja yang kondusif. Ini yang perlu diperhatikan. Budaya kerja yang kondusif ini antara lain juga ada aspek keadilan di situ, ya. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan lain berdasarkan mungkin suku, berdasarkan agama dan seterusnya. Kemudian sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ini juga aspek penting dalam mengelola organisasi dengan baik. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, ya, menurut pandangan saya hampir bisa dipastikan bahwa suatu organisasi ini tidak, atau mungkin mendapatkan tujuannya atau mencapai tujuannya, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama. Jadi sarana dan prasarana harus diperhatikan dengan baik, harus diadakan agar dapat menunjang organisasi mencapai tujuannya. Nah, beberapa contoh budaya kerja, ya, yang saya tampilkan di sini. Budaya kerja ini sendiri adalah semacam bisa dikatakan perilaku, bisa dikatakan cara berpikir atau mindset. Ya, di sini juga masuk unsur kepemimpinannya. Kalau Anda perhatikan aspek-aspek dalam budaya kerja, jadi pemimpinnya harus mantap di sini. Misalnya memiliki visi dan misi yang tepat, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh stakeholder suatu organisasi, berkomitmen, dapat dijadikan teladan, mampu berkomunikasi atau dialogis, terbuka terhadap perubahan, dan menetapkan standar kualitas, ya. Kemudian dari sisi pola pikir dan cara kerja, ya, maksudnya karyawan ataupun pimpinan sinergis, ya, tidak terkotak-kotak. Nah, ini yang berbahaya kalau satu organisasi terjadi situasi terkotak-kotak. Nah, ini tantangan suatu pemimpin untuk mencari solusi yang tepat agar yang memiliki pola pikir dan cara kerja yang terkotak-kotak ini bisa melebur dan bersinergi satu sama lain. Kemudian menjalankan peran tidak hanya wewenang, ya, berpikir strategis atau
jangka panjang, melayani tidak memerintah, dan melakukan perbaikan atau pembaharuan. Nah, kemudian di sisi kanan, harusnya bagian ketiga ya, yaitu perilaku dalam bekerja. Ya, ini perilaku dalam bekerja ini antara lain memiliki komitmen dan konsisten. Jadi karyawan dan semua unsur yang terlibat, baik itu pimpinan maupun karyawan maksud saya, harus berkomitmen dan konsisten. Yang harus besar ya unsur ini, komitmen dan konsisten. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dan jujur, profesional, kreatif, tepat dan cepat, rasional, teguh dan tegas, disiplin, berani dan arif, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, semangat dan motivasi yang tinggi, tekun dan sabar, adil dan terbuka. Nah, ini perilaku yang harus dijalankan oleh setiap karyawan dan juga pimpinan ya dalam suatu organisasi agar tercipta budaya kerja yang baik. Nah, kalau budaya kerja dapat dapat diaplikasikan aspek-aspek ini maksud saya dalam bekerja, maka dapat mempengaruhi produktivitas suatu organisasi sehingga nanti berdampak besar kepada kinerja suatu organisasi. Nah, budaya-budaya kerja yang lain ya. Di sini saya tampilkan ada budaya kerja seperti di sudut kiri dari layar ini. Ada budaya kerja G3K ya, yaitu gotong royong, ketulusan, ketaatan dan keteladanan ya. Ini agak sedikit mempersingkat ya dari budaya kerja tadi yang saya sudah perlihatkan. Nah, kalau di sebelah kanannya ada 5S. Ini 5S filosofi dari Jepang ini, yaitu seiri atau ringkas, kemudian seiton atau rapi, kemudian seiso atau resik ya. Kemudian yang keempat seiketsu atau merawat, dan shitsuke ya atau rajin ya. Jadi kelima ini merupakan filosofi dari Jepang ya, yang bisa diterapkan di suatu organisasi. Ada juga yang di kanan bawah ini budaya kerja yang diharapkan di Kementerian Agama ini ya, Republik Indonesia. Ada integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Jadi ini budaya-budaya 5 budaya kerja yang ingin mereka capai ya dalam menuju tujuan organisasi di Kementerian Agama ini ya. Kemudian budaya kerja di kiri bawah ya. Di sini ada ikhlas, bersih jiwa, disiplin ya. Kemudian konsisten, profesional dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk budaya-budaya kerja yang sudah diaplikasikan di beberapa organisasi perusahaan maupun organisasi-organisasi pemerintahan ya. Nah, yang terakhir ya, bidang-bidang manajemen ya. Bidang-bidang manajemen sebenarnya terbagi atas 4 ya, terbagi atas 4. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, dan ada manajemen pemasaran. Tapi di sini saya perlebar sedikit bidang-bidangnya ya. Nah,
ada di sini manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang di dalam manajemen, ya, yang melakukan pengaturan terhadap tenaga kerja. Sehingga apa? Sehingga tenaga kerja ini dapat bekerja dengan baik. Penetapan tenaga kerjanya itu sesuai dan seterusnya. Jadi itulah ruang lingkup dari bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian bidang yang kedua adalah manajemen permodalan. Nah, manajemen permodalan ini lebih difokuskan pada bagaimana suatu perusahaan ini dapat menarik modal, ya, sehingga perusahaan bisa melakukan investasi, ya, dengan optimal dan diharapkan dapat menghasilkan return yang positif terhadap organisasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen akuntansi biaya yang berhubungan di sini dengan material, ya. Jadi tadi permodalan berhubungan dengan uang, manajemen sumber daya berhubungan dengan unsur man, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, di tengah daripada video ini, maaf, ya. Nah, manajemen akuntansi biaya ini memfokuskan bagaimana caranya supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan itu bisa lebih rendah dengan kualitas yang baik, ya. Jadi ini tantangan atau ruang lingkup pekerjaan dari bidang manajemen akuntansi biaya. Kemudian bidang keempat yaitu manajemen produksi. Ya, ini manajemen produksi ada kaitannya dengan mesin, ya. Ya. Jadi ada 6M, ya. Ada 6M. Ya, mesin, ya. Jadi di sini ruang lingkup manajemen produksi ini, ya, bagaimana merencanakan proses input, ya, menjadi output dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas-fasilitas produksi sehingga dapat memproduksi dengan tepat, ya, metodenya tepat dan tanpa mengesampingkan kualitas, ya. Maksud saya kualitas juga tetap diupayakan terjaga, ya, di dalam proses produksi, ya. Jadi itu bagian keempat, ya, dalam manajemen atau bidang keempat dari manajemen. Kemudian bidang terakhir ini berhubungan dengan market, ya, atau pasar. Ini namanya bidang manajemen pemasaran. Nah, bidang ini memfokuskan pada bagaimana perusahaan dapat mendistribusikan barang jasa yang dihasilkan, ya. Kemudian dapat memberikan nilai tambah kepada mereka atau bidang ini selalu memikirkan bagaimana cara memberikan nilai tambah kepada konsumen akhir agar mereka bisa loyal, mereka dapat melakukan pembelian kembali dan seterusnya, sehingga kalau mereka loyal, ya, dan melakukan repurchasing kembali, hal ini dapat mendukung perusahaan untuk dapat berkelanjutan, atau dengan kata lain dapat berproses atau berproduksi secara terus-menerus. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini adalah 5 bidang manajemen yang ada. Walaupun di beberapa organisasi perusahaan terkadang manajemen akuntansi biaya maupun permodalan ini disatukan menjadi manajemen keuangan, ya. Tapi di sini saya lebih extend
bidangnya, agar tadi unsur-unsur yang saya sudah sebutkan tadi, ada unsur man, money, method, machine, dan seterusnya, Anda dapat melihat keterkaitannya dengan bidang manajemen. Kenapa sampai unsur man, unsur money itu harus dikelola dengan baik. Nah, ini saya kira bisa memperjelas hubungan tersebut ya. Memperjelas hubungan tersebut, kenapa terjadi pembagian bidang ya dalam organisasi perusahaan. Karena kalau tidak dilakukan pembagian tugas, maka sesuai dengan definisi yang tadi, maka suatu organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuannya. Dan juga kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik terhadap unsur-unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya, jika tidak direncanakan, tidak dikelola, tidak dimanage dengan baik, maka sama tadi dengan tujuan organisasi tidak akan tercapai. Produktivitas yang tinggi, tidak akan tercapai kinerja yang baik, dan seterusnya. Jadi itu makna kenapa kenapa dilakukan pembagian sesuai bidang kerja, sesuai dengan fokus yang yang dimiliki, fokus sumber daya maksud saya, yang dimiliki oleh suatu organisasi ya, khususnya organisasi perusahaan. Nah, saya kira itu penjelasan singkat saya mengenai organisasi dan manajemen serta bidang-bidang manajemen. Jika ada hal yang kurang dari penjelasan ini, silakan isi kolom komentar di bawah video ini, atau bisa langsung menanyakan lewat WhatsApp kepada saya, atau mungkin bisa mengajukan pertanyaannya di grup WA yang sudah kita bentuk ya. Sekian, sekali lagi semoga penjelasan saya bermanfaat, memberikan nilai tambah yang positif buat Anda. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan kuis tentunya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.